Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Ikhlas Hendrian dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Arsitektur, kelas ARS 21C. Dan di video kali ini saya ingin membahas tentang sejarah arsitektur di Nusantara. Nah, perjalanan arsitektur Nusantara telah melewati masa yang sangat panjang. Pada setiap masanya memiliki gaya arsitektur dengan ciri khas yang spesifik sesuai dengan tren dan pengaruh zaman pada masa tersebut. Perjalanan arsitektur Nusantara dari masa ke masa. Sebagai negara yang besar, telah melewati sejarah yang panjang, Indonesia sangat kaya akan seni arsitektur dari berbagai zaman. Mulai dari bangunan rumah adat yang beraneka ragam, monumen-monumen megah peninggalan purbakala, gedung-gedung tua zaman kolonial, sampai bangunan-bangunan modern kekinian, semua dapat kita saksikan dan kita banggakan sebagai kekayaan seni dan budaya bangsa. Arsitektur di era Hindu-Buddha. Masuknya era perkembangan Hindu dan Buddha telah memberikan pengaruh kuat terhadap perkembangan arsitektur di Nusantara. Banyak sekali bangunan candi, istana, dan kuil-kuil dengan berbahan batu maupun bata berhias relief-relief yang khas. Contoh arsitektur Nusantara era Hindu dan Buddha ini dapat dilihat pada sejumlah bangunan bersejarah seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Muara Lambi, dan lain-lain. Dan ini ada contohnya, yaitu Komplek Candi Prambanan yang megah. Dan selanjutnya ada arsitektur di era Islam. Pada masa awal kerajaan Islam, arsitektur Hindu dan Buddha masih mendominasi bangunan-bangunan seperti istana dan masjid-masjid. Namun seiring berjalannya waktu, elemen demokrasi dan ornamen khas Timur Tengah mulai diadopsi. Contoh arsitektur di era Islam itu dapat dilihat pada Masjid Baitur Rahman di Aceh, Istana Maimun di Medan, Masjid Raya Sultan Riau di Pulau Penyengat, dan lain-lain. Dan ini ada satu contohnya, yaitu Masjid Agung di Demak. Arsitektur di era kolonial. Masuknya bangsa Portugis dan Belanda menandai babak baru arsitektur Nusantara. Masa penjajahan Belanda yang sangat panjang membawa dampak besar pada pengaruh arsitektur bangunan di Indonesia. Gaya arsitektur Eropa mendominasi bangunan-bangunan tua di Indonesia. Contoh arsitektur Nusantara di era kolonial ialah bangunan-bangunan tua seperti Gedung Sate di Bandung, Istana Kepresidenan di Bogor, Lawang Sewu di Semarang, dan kawasan Kota Tua Jakarta, dan lain-lain. Arsitektur di era kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Indonesia melakukan pembangunan infrastruktur secara masif yang didukung dengan politik mercusuar Bung Karno. Dengan didasari semangat menghapus jejak kolonialisme, saat itu pemerintah Indonesia membongkar bangunan lama dan mendirikan bangunan baru dengan mengutamakan fungsi kenyamanan, kesederhanaan, serta kesesuaian dengan iklim di Indonesia. Di era tersebut, banyak bangunan yang mengadopsi gaya desain modern seperti Masjid Istiqlal, Hotel Indonesia, Gedung MPR dan DPR, dan lain-lain. Dan ini ada salah satu contohnya, yaitu Hotel Indonesia. Dan yang terakhir adalah arsitektur era modern dan kontemporer. Inilah era sekarang di mana gaya arsitektur Nusantara yang dipengaruhi oleh arsitektur modern dan kontemporer. Gaya arsitektur ini sangat fleksibel, mengikuti tren dan membuka ruang bagi para arsitek untuk terus bereksplorasi sesuai perkembangan zaman. Dan ini ada contoh bangunan arsitektur di era modern, yaitu Menara Unisi, Universitas Negeri Makassar. Oke, demikian tadi sejarah panjang arsitektur Indonesia dari masa ke masa yang telah mengisi sejarah dan khasanah kekayaan dan keragaman wajah arsitektur Nusantara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.